desa yang hampir semua pemudanya itu melakukan perantauan karena tidak bekerja di desanya atau tidak mendapatkan pekerjaan di desanya. Oke, kembali lagi bersama saya Akbar di channel saya Akbar Regeza yang akan membahas tentang seputar pedesaan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang desa saya, nama itu Desa Tunren Telue atau dikenal sebagai Desa Kaju atau Desa Kapitan Kaju. Nah, desa ini itu tidak terlalu luas, cuma sekitar 8,28 km persegi, 8,28 km kuadrat itu persegi kan. Nah, ya itu sendirilah berapa luasnya. Kalau saya melihatnya nggak terlalu luas sih, tapi lumayan lah banyak menampung orang karena penduduknya itu sekitar 1.517 jiwa. Tapi kayaknya sudah bertambah lagi sih karena kemarin ada beberapa pengantin, tapi ada beberapa yang meninggal. Antara balance atau tapi semoga bertambah ya. Kemudian desa ini tuh berada di salah satu kecamatan, namanya itu Kecamatan Sebuluwe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Ya, ini masih seputar desa yang di Indonesia yang akan kita bahas. Kemudian di desa saya itu rata-rata semuanya Bugis kayak saya. Kemudian alhamdulillah sejauh ini semuanya Islam di desa saya. Sekedar informasi saja, itu sekedar informasi ya. Kemudian pekerjaan di desa saya itu rata-rata semuanya petani. Jadi semuanya petani yang punya istilahnya fokusnya yang padi, seperti tanam padi. Petani yang tanam padi, tidak tanam yang lain. Kemudian berkebun, beternak, bertambak, itu bertambak yang apa ya? Yang punya empang seperti itu. Kemudian ada yang juga pedagang, pengusaha, PNS, sama perantauan dan buruh lepas. Nah, ini kebanyakan yang buruh lepas. Saya lihatnya di desa saya kan. Jadi saya menyampaikan informasi ini berdasarkan pengamatan saya selama saya di sana tinggal waktu dari lahir sampai besar. Kemudian ini beberapa bulan yang lalu aku pindah ke sini sih. Sama juga kalau dari segi pemudanya itu, nah itu tadi saya katakan sejak awal, rata-rata pemudanya itu melakukan perantauan untuk usia produktif seperti saya, itu rata-rata melakukan perantauan ke luar provinsi atau bahkan ke perbatasan negara atau bahkan ke luar negeri juga melakukan merantau menjadi TKI di sana. Karena ya mereka mungkin berpikirnya potensi di desa tuh nggak ada kayak gitu, nggak ada yang bisa dikembangkan, nggak ada yang bisa diolah yang bisa membantu pemasukan. Padahal kan kebutuhan itu selalu meningkat ya. Jadi pentingnya banyak pemasukan untuk mensupport kebutuhan kehidupan sehari-hari. Jadi rata-rata yang saya ketahui itu kalau dari pemuda di sana itu yang saat ini yang hanya usia SMA sama anak kuliahan seperti itu. Ada juga beberapa pemuda yang seumuran itu bekerja, tapi itu mereka bolak-balik dari kota ke desa, bolak-balik kota ke desa karena pekerjaannya di kota. Jadi yang kalau misalkan usia seperti saya itu rata-rata semuanya melakukan perantauan. Nah, kalau untuk sumber pendapatannya itu semuanya rata-rata dari hasil bumi. Hasil bumi seperti tadi dari padi, kemudian dari empang, ikan bandeng, kemudian udang, kepiting, dan jenis-jenis yang dibudidayakan di empang. Beternak juga ada, seperti itu rata-rata punya sapi, kebanyakan punya sapi, punya ayam. Saya juga lihatnya kebanyakan punya ayam. Juga mereka rata-rata berdagang, jadi pengusaha juga ada beberapa, tapi hanya beberapa sektor, dan ada juga yang status PNS seperti itu, tapi hanya beberapa orang juga ya statusnya PNS di sana. Jadi kalau segi pekerjaan di sana atau yang menjadi sumber pendapatan itu didominasi dari hasil bumi seperti itu. Nah, kemudian untuk mengenai tingkat kesejahteraannya itu sendiri, nah ini dia tingkat kesejahteraannya itu bisa dikatakan masih kurang karena mereka hanya mengandalkan hasil bumi yang musim panennya itu musiman seperti itu. Dari misalnya umur usia 4 bulan, kemudian 6 bulan, 1 semester, 2 semester. Nah, itu kan menunggu waktu yang lama. Nah, kalau misalkan menunggu waktu yang lama itu
Itu kan jaraknya lumayan lama ya. Jadi kalau misalkan dari rentang yang waktu ini mereka dapat apa seperti itu. Makanya saya katakan mereka masih banyak yang kurang sejahtera karena tidak ada penghasilan tetap yang tiap hari atau tiap bulannya, tapi mereka menunggu musiman. Ya syukur kalau misalkan hasil panennya berhasil, tapi kalau misalkan hasil panennya tidak berhasil ya gimana coba. Jadi makanya saya katakan tuh masih kurang sejahtera. Makanya di sini banyak perlu yang dievaluasi, banyak perlu yang diberikan untuk membantu mensupport pembangunan ekonomi desa agar tidak menjadi kekhawatiran bagi masyarakat desa ketika harus menunggu musim panen ke depannya. Dalam artian dari jarak waktu 4 bulan itu, mereka ada sumber pendapatan yang lain yang bisa mereka gunakan untuk menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Seperti itu. Makanya kita sangat perlu untuk memperhatikan tingkat kesejahteraan ini bagi masyarakat desa. Kenapa juga saya mengatakan tingkat kesejahteraan itu masih kurang sejahtera? Karena masih banyak beberapa orang di desa saya itu yang hutang sana sini. Saya melihatnya secara langsung, hutang sana sini untuk menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Jadi oh my God, ini sebetulnya menjadi PR juga buat saya, bagaimana saya bisa membantu desa saya bisa keluar dari masalah-masalah tersebut dan bisa membantu perekonomian desa di desa saya. Nah, salah satu yang menjadi keunikan di desa saya itu adalah ini secara legalitas itu namanya Desa Tundrang Telue, tapi dikenalnya sebagai Desa Kajo. Ada sebetulnya Dusun Kajo, namanya itu Dusun Kajo, tapi dikenalnya sebagai Desa Kajo. Nah, kalau biasanya kan desa yang lain tuh mungkin misalnya anggaplah saya kasih contoh Desa Karimun Jawa. Karena ada Dusun Karimun Jawa. Nah, ini bedanya itu Desa Tundrang Telue tapi tidak ada Dusun Tundrang Telue tapi Dusun Kaju yang ada. Nah, yang dikenal itu sebagai Desa Kaju. Seperti itu. Atau Desa Kapitan Kajo. Filosofinya itu saya kurang tahu seperti apa filosofinya karena sampai saat ini saya belum menemukan jawabannya. Yang jelasnya desa saya itu dulu pernah dikuasai sama kerajaan dan dilimpahkan ke penerus-penerus atau generasi-generasi selanjutnya. Makanya kemarin itu sempat pemerintah desanya itu berstatus dinasti atau dari turun-temurun, ibunya, kakeknya, seterusnya sampai anaknya. Tapi sekarang sudah tergantikan, sudah dipatahkan untuk kategori dinasti tersebut. Nah, kalau di desa saya itu setiap desa pasti punya masalah ya. Nah, ini masalahnya adalah masalah air sama masalah jaringan dan infrastruktur atau jalanan kayak gitu, yang ke arah ke jalanan untuk infrastrukturnya. Desa saya itu airnya sebenarnya punya PDAM yang mengalir semua setiap rumah. Tapi ketika menghadapi atau mendekati musim-musim hari raya itu tiba-tiba ngadat kayak gitu. Yang rutinnya biasanya mengalir tuh dari jam 8 pagi, jam 4 sore mengalir lancar seperti jalan tol, tapi ketika mendekati hari raya itu terhambat kayak gitu. Seolah ada yang beberapa sektor itu menampung banyak air dan tidak mengalirkan ke wilayah-wilayah yang lain seperti itu. Karena kejadian waktu saya kemarin pulang kampung itu harusnya jamnya udah ngalir, tapi saya menunggu tuh nggak ada yang ngalir. Bahkan kalaupun bisa mengalir tuh hanya secul saja, jadi itu nggak cukup buat saya mandi secara pribadi ya. Yang mandinya mungkin pakai 2 ember mungkin seperti itu. Jadi itu nunggu lama. Jadi pas harusnya saya menampung air yang banyak untuk persiapan mandi untuk lebaran besok, tidak ada. Jadi saya itu mandinya di sumur tetangga yang punya sumur yang airnya bersih. Jadi itu juga sumber air untuk di wilayah saya itu di desanya apa? Dusun saya kayak gitu, di RT saya yang untuk mandi seperti itu. Padahal kan itu sudah dibayar ya, sudah dibayar tiap bulan kemudian, tapi yang dihasilkan itu nggak didapatkan, nggak sesuai yang kita harapkan. Ini masalah. Kemudian yang kedua itu adalah masalah internet. Nah, internet di sini cuman hanya beberapa provider saya yang support. Tidak semua provider itu mensupport. Jadi harapannya yang menonton ini buat seluruh provider yang ada di luar sana, tolong dong ke kampung saya melihat kondisinya. Tolong dipasang jaringan internet, dipasang towernya untuk mensupport internet. Aku sebelum pulang kampung itu saya kadang merasa itu semua jadi nge-lag ya, dalam misalkan Zoom, Meeting dan seterusnya bla bla, itu kadang tidak support internetnya. Jadi tolong diperhatikan. Kemudian dari segi jalanan, nah ini jalannya satu yang unik bagi saya. Dulu tuh hancur banget jalannya, tapi sekarang udah membaik. Tapi keanehannya itu, kenapa di depan rumah saya itu tidak mulus jalanannya atau tidak terkena perbaikan jalan. Hanya beberapa jarak saja untuk perbatasan desa seperti itu
Tapi kenapa di wilayah saya itu tidak terkena perbaikan jalan? Apa mungkin anggarannya tidak mencukupi di depan rumah saya? Saya kurang tahu. Jadi tolong diperhatikan buat kepala desa saya saat ini yang terpilih, diperhatikan jalanannya. Karena itu sangat membantu untuk kelancaran ekonomi adalah segi infrastrukturnya harus bagus. Oke, nah untuk mengenai keindahan di desa saya itu, ya desa itu sebenarnya indah. Kalau musim tanam padi karena semuanya hijau, melintang itu semuanya enak dipandang. Tapi lain sisi itu panas sebetulnya. Jadi untuk mau relaksasi di desa itu sebenarnya nggak support untuk bisa relaksasi. Jadi pulang kampung hanya bertemu orang tua, tinggal di kamar, merenung dan seterusnya karena ya nggak ada yang bisa diperhatikan. Apalagi kalau misalkan pulang kampungnya saat musim panen gitu. Jadi sawah-sawah itu udah gak hijau lagi. Jadi ya datanya harus musim tanam biar bisa menikmati pemandangan, biar merasa tenang kita pulang. Nah, kalau misalkan di desa saya itu dari segi potensi alamnya semuanya ada yang bisa dikelola dengan baik. Tapi karena masalah A, B, dan C itu makanya kurang kapasitas dari masyarakat SDM-nya. Nah, makanya buat siapapun yang ingin melakukan sebuah kegiatan di pedesaan dan ketika desa terpilih misalnya sebagai target untuk melakukan pengabdian. Nah, mungkin beberapa saran saja untuk bisa membantu programnya, yaitu melakukan pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya dari segi pengembangan potensi desa UMKM atau desa bisnis. Jadi karena melihat potensi sumber hasil buminya lumayan banyak, nah itu bisa dijadikan potensi UMKM yang bisa menjadikan sebuah produk dari hasil buminya atau menjadikan ladang bisnis untuk kegiatan misalnya ekspor untuk hasil bumi yang dari desa saya. Jadi silakan hal tersebut diperhatikan biar bisa membantu pembangunan ekonomi desa di desa saya. Jadi ini juga menjadi PR bagi saya sendiri untuk bagaimana bisa menginfluence masyarakat desa saya untuk mau sama-sama bergerak, memanfaatkan lahan kosong, memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk bisa membantu perekonomian desa atau membantu pembangunan ekonomi desa. Oke, sampai ketemu di desa selanjutnya yang akan kita bahas di next video. Bye-bye.